Hai Sobat UNES, jumpa lagi bersama saya Rozak Ilham aka Ojak di segmen Profil Prodi. Nah, kali ini kita sudah terhubung sama salah satu narasumber yang sangat spesial dari salah satu prodi yang ada di Universitas Negeri Semarang. Prodi apakah itu? Nah, kita sudah terhubung melalui platform Zoom meeting dengan ketua jurusan di salah satu prodi yang ada di Universitas Negeri Semarang, yaitu ada Bapak Isa Ansori selaku ketua jurusan PGSD. Halo Pak Isa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Isa. Bagaimana Ya, kabarnya Pak Isa? baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitasnya lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini Pak? Akhir-akhir ini yang sedang dikerjakan di jurusan yaitu melaksanakan kegiatan semester antara. Oh, semester antara nggih Pak. Berdasarkan saya dengar nih Pak, prodi PGSD itu kan merupakan prodi yang sangat digemari nih Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak sedikit tentang prodi PGSD ini Pak? Ya, secara umum sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Isa Ansori, ketua jurusan Prodi PGSD. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan terkait dengan profil pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Perlu diketahui bahwa PGSD itu telah terakreditasi A sejak tanggal 13 Oktober sampai 2016 sampai dengan 2021. Inilah salah satu faktor prodi di perguruan tinggi yang diminati banyak calon mahasiswa. Berikutnya tentu ada hal yang menarik karena guru PGSD ke depan menjanjikan meskipun daya tampungnya atau daya ketatan lebih tinggi, namun demikian tetap banyak yang berminat. Nah, berbicara tentang daya tampung nih Pak, kalau untuk peluang misalkan saya ingin masuk ke prodi PGSD tersebut, itu peluangnya besar atau susah nih Pak, kira-kira Pak persaingannya? Ya, sebetulnya di tiap tahun berbeda ya. Untuk tahun ini itu tingkat persaingannya nomor 3 ya, paling ketat ya. Itu meskipun nomor 3 itu perbandingannya 1:19. Ya, satu mahasiswa untuk bisa masuk harus menyingkirkan 19 rivalnya akan demikian. Iya, betul betul betul. Lumayan sangat kompetitif ya Pak ya untuk masuk ke PGSD ini Pak. Sangat kompetitif Iya, untuk sangat. jurusan PGSD. Oh. Kalau berbicara masalah kurikulum nih Pak, kira-kira kurikulum secara garis besar PGSD itu gimana Pak? Kurikulum PGSD secara garis besar yang pertama kalau kita lihat dari jumlah SKS-nya lulus maka mahasiswa menyelesaikan 140 SKS dari S1. Terkait dengan kurikulum PGSD yaitu kurikulum berbasis KKNI, berwawasan konservasi. Ya. Dan yang terakhir kita mengembangkan juga dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini terkait dengan perkembangan terakhir sehingga PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang tentu bersama-sama untuk bisa menyukseskan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pada hari kemarin sudah ada sosialisasi terkait dengan registra karena adanya perubahan. Kalau berbicara fasilitas nih Pak, kira-kira fasilitas apa saja sih yang tersedia di prodi PGSD ini Pak? Kalau fasilitas terkait dengan sarana prasarana itu di kampus Prodi PGSD BIPUNES itu ada 2 gedung utama atau gedung besar ya. Yang pertama kantor PGSD untuk ditempati fungsionaris, dosen dan tenaga pendidikan. Kemudian yang kedua tempat perkuliahan. Di tempat perkuliahan ini untuk mahasiswa tersedia 26 kelas. Jadi sangat besar, 26. Ya, di dalamnya tentu ada fasilitas AC-nya untuk gedung utama. Berikutnya yang ketiga itu
gedung ketiga itu lab micro teaching. Di dalamnya ada beberapa lab olahraga, lab seni, lab matematika, kemudian lab bahasa, lab keterampilan, lab IPS, dan lab IPA terkait dengan gedung utama itu. Di dalamnya juga ada perpustakaan. Wah, lengkap sekali nih Pak untuk ini Ya, ya Pak. lengkap ini kalau Fasilitasnya ini ya di Pak. gedung utama. Oh, iya, iya, iya. Nah, berbicara mengenai fasilitas juga nih Pak, kalau kita berbicara tentang sumber daya mahasiswa atau sumber daya manusia yang ada di PGSD nih Pak, mungkin dari segi mahasiswanya Pak, adakah mungkin bisa diceritakan sedikit tentang prestasi atau cerita-cerita tentang mahasiswa yang ada di PGSD nih Pak? Terkait dengan mahasiswa yang ada di PGSD, terkait dengan prestasi, tentu sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa input mahasiswa PGSD itu sangat baik kalau dinilai 8,6 ya. Oh. Terus ini secara kognitif itu membantu juga Bapak Ibu dosen untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran. Terkait dengan itu, maka prestasi mahasiswa bisa kita lihat ya. Yang pertama, peraih medali emas PIMNAS tahun Wow. 2019. Oh, baru kemarin nih Kemudian berarti ya Pak. ya ini first winners of debate competition di University Teknologi Petronas Malaysia tahun Wow. 2019. Berarti sudah skala internasional juga ya Pak untuk Ya, ya, prestasinya. ya. Kemudian delegasi ASEAN India Hmm. Student Exchange Program di Mumbai, India Oh, tahun 2018 dan masih banyak lagi. oh, berarti tidak salah ya Pak kalau prodi PGSD ini sudah standarnya sudah A gitu ya Pak. Iya. Karena fasilitasnya lengkap, prestasi mahasiswanya juga sangat banyak gitu ya Pak. Apalagi sudah meraih kancah internasional seperti itu. Ya. Nah nih Pak, mungkin saya ingin bertanya nih Pak secara pribadi. Kalau saya masuk ke prodi PGSD tersebut, apakah nantinya saya akan menjadi guru nih Pak? Atau mungkin bisa menjadi selain guru tersebut Pak? Yang pertama tentu masuk PGSD ya diharapkan lulusan itu bisa menjadi guru. Ini terkait dengan kurikulumnya, yaitu berbasis outcome kan itu. Nah, ini Iya, diharapkan betul betul. keluarannya juga baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Uh, Namun demikian tentu Iya. tidak semua produk kurikulum itu berhasil dengan 100%. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa 90% mahasiswa PGSD lulusannya menjadi PNS. Wow. Dan di yang lain ya, yang lain mahasiswa PGSD ya bisa pada dunia kerja lain yaitu di swasta, nasional maupun kan kalau semisal jadi profesi guru itu harus ada mungkin dia bagaimana dia mengajar dengan baik, bagaimana dia memberikan pendidikan ke para muridnya nanti dengan baik, itu apakah akan diajarin nih Pak di PGSD ini Pak? Karena kan berhubungan kalau misalkan saya nih Pak masuk ke PGSD gitu, itu saya kalau misalkan mengajar itu kan ya mungkin dari beberapa orang tuh ada yang kesusahan atau mungkin sangat sulit gitu Pak. Ini ada proses internalisasi ya untuk menjadi guru itu ya. Dimulai dari semester pertama, termasuk di dalamnya ada kuliah umum. Jadi proses internalisasi ini bisa melalui berbagai mata kuliah sehingga semester 1, semester 2 itu nanti diadaptasikan melalui mata kuliah sehingga mahasiswa calon guru besok bisa mengajar. Sehingga tahapan-tahapan itu melalui tiap semester dengan berbagai mata kuliah. Misalnya mata kuliah semester 1, semester 2 itu mata kuliah umum. Nanti mata kuliah terkait dengan semester 3 sudah
terkait dengan ilmu pendidikan, kemudian terkait dengan pembelajaran. Jadi seperti itu. Karena kurikulumnya juga sudah dirancang dengan baik dan pastinya sudah sesuai dengan apa yang ada ya Pak. Ya, jadi bertahap sehingga nanti pada semester 7 mahasiswa sudah bisa praktek lapangan. Betul sekali, betul. Berarti untuk profil untuk PGSD ini tadi kan Bapak menyebutkan ada praktek lapangan. Itu maksudnya bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Ya, jadi mahasiswa praktek di SD karena PGSD tidak punya lab sendiri, maka SD Mitra itu sebagai labnya untuk bisa mengajar di SD Mitra. Nah, kemudian ketika di SD nanti didampingi oleh dosen pembimbing, guru pamong, dan kepala sekolah. Berarti bisa mahasiswa tersebut itu sudah belajar dulu ya Pak sebelum terjun beneran menjalani profesi guru tersebut ya Pak? Ya, sebelum ke SD PPL atau ke praktek lapangan itu mahasiswa sudah dibekali dengan mata kuliah micro teaching. Jadi belajar dulu di kampus sebagai bekal, kemudian pada tahap berikutnya kemudian ke SD PPL. Dan micro teaching ini disebut PPL 1. Kemudian yang di lapangan PPL 2. Oh, begitu. Nah, mengenai mitra nih Pak, mengenai mitra kerjasama yang tadi Bapak sebutkan, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, atau mungkin bisa diberikan contohnya kalau misalkan PGSD ini sudah bekerja sama mitra mana aja gitu Pak. Terkait dengan mitra kerjasama, PGSD bekerja sama yang nasional dulu perlu saya sampaikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang terkait dengan beberapa penelitian dan pengabdian yang dikembangkan oleh Ibu Bapak dosen, termasuk juga pelatihan-pelatihan pengajaran. Kemudian dengan universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Ya, ini lebih khusus itu ditekankan pada 12 LPTK yang ada di Indonesia untuk bisa melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini artinya bahwa baik dosen maupun guru bisa belajar dan mengajar di perguruan tinggi yang lain. Iya, betul sekali. Dengan kerjasama yang nasional. Kemudian yang internasional dengan KASISAR University Thailand. Kemudian Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian Universitas Teknologi Maria Malaysia. Dan Ohio State University USA. Banyak sekali nih Pak kerjasamanya ya Pak. Ya. Apalagi udah mencapai internasional itu ya Pak. Ya, ini untuk mendukung program UNES yaitu program internasionalisasi. Oh iya, betul sekali. Sudah fasilitasnya lengkap, profil dari dosen pengajarnya pun sudah sangat sudah berkompeten di bidangnya gitu ya Pak. Apalagi tadi mitra kerjasamanya sudah sampai yang internasional seperti itu. Nah, mungkin yang Bapak ketahui nih, ada nggak sih Pak cerita sukses dari para alumni yang dari PGSD ini Pak? Cerita sukses alumni dari PGSD ini saya kira sangat banyak karena kami dari fungsionaris itu juga terikat silaturahmi dengan IKA PGSD, Ikatan Alumni, sehingga komunikasinya mudah. Beberapa prestasi alumni yaitu juara 2 inovasi pembelajaran tingkat nasional 2019. Kemudian Duta Rumah Belajar Kemendikbud Republik Indonesia dan pengajar di sekolah luar negeri di Den Haag, Belanda. Kemudian juara 1 guru berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Kemudian pengajar di sekolah Indonesia luar negeri di Davao, Filipina. Kemudian ada juga pengajar di sekolah luar negeri di Kinabalu, Malaysia.
Kemudian ada penerima beasiswa LPDP, selanjutnya bisa melanjutkan studi S2 dengan bantuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan terakhir perlu saya sampaikan, juara 1 Lomba Media Pembelajaran tingkat nasional Wow, 2020. baru kemarin itu ya, Pak. Ya, Wah, paket komplit banget ini, Pak. Kalau misalkan kita makan itu, Pak, di tempat makan itu udah paket komplit lah istilahnya kalau profil apa dari PGSD ini ya, Pak ya. Nah, Sobat UNES, paket lengkap banget kan kalau misalkan kalian itu mendaftar atau gabung di PGSD ini. Mau tahu nggak, ada dari PGSD ini tuh juga ada namanya program unggulan. Apa sih program unggulan? Nah, mungkin dari Bapak Isa bisa menjelaskan nih, Pak. Program unggulan apa saja yang sudah ada di PGSD, Pak? terima kasih. Program unggulan yang ada di Prodi PGSD, ada yang sudah dilaksanakan, ada yang sedang dirintis. Yang sudah dilaksanakan, yaitu ada kegiatan KKL luar negeri yang sudah Wow. dilaksanakan ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hmm. Aktivitas akademik ini untuk mengunjungi sekolah dasar di negara lain dan melakukan studi banding dan mini conference di sana, salah satu universitas di negara yang dituju untuk dapat menjalin kerjasama. Kemudian yang kedua terkait dengan kampus Merdeka Belajar ini yang sedang Ya, yang sedang ramai sangat dibicarakan sedang ya, Pak. ramai dibicarakan ya, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di universitas lain di dalam negeri yang telah bekerja sama dengan PGSD. Tadi sudah saya sampaikan, ini Iya, lebih iya. khusus 12 LPTK negeri yang ada di Indonesia. Wow. Kemudian ada bilingual class. Ini rintisan internasional class. Hmm. Dalam pelaksanaan pelayanan ini dengan menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai upaya meningkatkan internasionalisasi dan mendukung UNES sebagai world class university. Betul, betul, betul. Kemudian juga international conference yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sebagai sarana untuk memfasilitasi peningkatan publikasi di bidang pendidikan, utamanya pendidikan dasar, dan untuk mendukung program internasionalisasi UNES. Nasionalisasi UNES. Kemudian yang tadi saya sampaikan, rintisan, yaitu rintisan program kredit transfer dengan universitas di luar negeri untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk di perkuliahan di universitas lain di luar negeri yang sudah bekerja sama dengan PGSD. Yang ada satu lagi mungkin tidak banyak dimiliki oleh PGSD lain, yaitu kampus berasrama. Jadi mahasiswa pada semester awal itu masuk asrama untuk pembentukan karakter mahasiswa sekaligus upaya konservasi moral bagi mahasiswa PGSD di calon pengajar yang profesional. Nah, itu ya. Banyak banget nih program unggulannya nih ya, Pak. Betul, betul. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih, Pak. Apa namanya perbedaan antara prodi PGSD yang ada di UNES dengan mungkin di instansi lain itu apa nih, Pak, kira-kira, Pak? PGSD UNES dengan PGSD prodi lain. PGSD yang ANJ, betul. Ya, terutama PGSD UNES terakreditasi A. Ini yang awal-awal tahun juga itu justru menjadi rujukan. Ya, kelebihannya pada PGSD yang ada di UNES ini mendapat
kunjungan karena telah mendapat visa, kemudian PGSD lain ingin mencontoh sebagai apa ya pilot proyek bagaimana supaya bisa akreditasi A. Jadi banyak kunjungan-kunjungan. Ada Ya, lagi mungkin Pak atau sudah Pak? ya perbedaannya tentu karena lebih dahulu, kemudian beberapa perguruan tinggi ya studi banding istilahnya ya Ya, benar-benar. dari OMP, kemudian dari UNESA, dari MC itu banding ke PGSD FIPUNES. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah sangat lama kita berbincang-bincang nih Pak. Ada nggak sih Pak pesan singkat buat para, kalau kita nyebut penonton atau pemirsa ini Sobat UNES Pak? Ya. Ada pesan singkat nggak nih Pak buat para Sobat UNES yang sedang menonton? Prodi PGSD merupakan prodi unggulan yang ada di Universitas Negeri Semarang, sehingga untuk bisa masuk jadi mahasiswa PGSD ya sangat kompetitif. Wah, banyak banget dan lengkap banget nih apa tadi yang sudah Bapak sampaikan dari PGSD ya Pak. Terima kasih buat Pak Isa atas waktu dan kesempatannya sudah mau terhubung bersama saya di sini melalui Zoom meeting nih Pak. Terima kasih juga saya sampaikan atas nama lembaga. Sekali lagi mengucapkan terima kasih karena prodi PGSD nanti bisa diekspos di luar kampus. Nah, Sobat UNES, jangan lupa saksikan terus podcast UNES yang bisa kamu saksikan di YouTube ataupun di Instagram dan bisa kamu dengarkan di Spotify. Saya Rozak Ilham Eke Ojak dan Pak Isa. Saya Isa Ansori. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai kata. Dadah.